Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Mazmur 86 ayat 15. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhanku penuh kasih dan setia. Kita akan merenungkan seluruh pasal 86 ini. Ayat emas kita adalah ayat 15. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Untuk memulai renungan ini, perlu kita tanamkan di dalam hati kita bahwa pemazmur yang dalam hal ini adalah Raja Daud adalah anak Tuhan yang sangat disayangi oleh Tuhan. Raja Daud memiliki roh Tuhan di dalam dirinya. Raja Daud membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan sebagai anak Tuhan yang memiliki roh Tuhan di dalam dirinya. Raja Daud memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Di dalam renungan ini, Raja Daud sedang memazmurkan, memberi kesaksian hubungan pribadinya dengan Tuhan. Termasuk Raja Daud menyampaikan puji syukurnya, termasuk Raja Daud menyampaikan pergumulannya di dalam Mazmur ini. Di dalam kesaksiannya melalui Mazmur 86 ini, Raja Daud mengimani bahwa Tuhan menyendengkan telinganya kepada Raja Daud. Di ayat 1, kata sendengkanlah yang bahasa Ibraninya adalah natah, yang bahasa Inggrisnya di dalam King James Version adalah bow down, dapat ditafsirkan Tuhan melihat ke bawah dari surga ke bumi dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Dari konteks Alkitab kita mengetahui Tuhan melihat ke bawah dan mendengar. Tuhan memperhatikan setiap umatnya, pribadi lepas pribadi. Artinya Tuhan memperhatikan Raja Daud secara pribadi. Raja Daud juga mengimani Tuhan memelihara dia, memelihara Raja Daud. Di ayat 2, kata peliharalah yang bahasa Ibraninya syamar dan bahasa Inggrisnya preserve dapat ditafsirkan sebagai menjaga dan melindungi. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui Tuhan menjaga, Tuhan melindungi setiap umatnya, pribadi lepas pribadi. Raja Daud juga mengimani Tuhan menyelamatkan dia. Di ayat 2, kata selamatkanlah yang bahasa Ibraninya yasha, bahasa Inggrisnya save, dapat ditafsirkan Tuhan selalu menyelamatkan umatnya dari segala mara bahaya. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui Tuhan menyelamatkan umatnya, termasuk di hari-hari ini. Tuhan menyelamatkan umatnya dari dosa melalui pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan melakukan pekerjaan penyelamatannya kepada setiap umatnya, pribadi lepas pribadi. Raja Daud juga mengimani Tuhan mengasihani dia. Di ayat 3, kata kasihanilah yang dalam bahasa Ibraninya chanan, dalam bahasa Inggrisnya be merciful, dapat ditafsirkan Tuhan mengasihani umatnya atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui Tuhan mengasihani umatnya yang bersalah dan berdosa dengan mengutus putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia. Tuhan mengasihani setiap umatnya, pribadi lepas pribadi. Raja Daud juga mengimani Tuhan memberi sukacita kepada dia. Di ayat 4, kata atau frasa buatlah jiwa hambamu bersukacita,
kata kuncinya dalam bahasa Ibrani adalah samah, dalam bahasa Inggris rejoice, yang bisa ditafsirkan sebagai Tuhan membuat jiwa umatnya bersuka cita. Dalam konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Tuhan memberi sukacita kepada umatnya melalui Roh Kudus Tuhan, yaitu bagi umatnya yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengetahui dari konteks Alkitab bahwa pemberian sukacita yang adalah buah roh ini diberikan kepada setiap umatnya pribadi lepas pribadi. Raja Daud juga mengimani Tuhan mendengarkan doa dia. Di ayat 6, kata pasanglah telinga, bahasa Ibrani dari pasanglah adalah azan, dalam bahasa Inggrisnya give ear, kata perhatikanlah yang dalam bahasa Ibraninya adalah kashab, dalam bahasa Inggris attend, dapat ditafsirkan sebagai Tuhan mendengarkan dan memperhatikan doa setiap umatnya. Dari konteks Alkitab kita mengetahui Tuhan mendengarkan dan memperhatikan doa setiap umatnya pribadi lepas pribadi. Raja Daud juga mengimani bahwa Tuhan mengajar dia. Di ayat 11 yang diacu oleh kata tunjukkanlah adalah kata yang bahasa Ibraninya yarah, dalam bahasa Inggrisnya teach, yang dapat ditafsirkan sebagai Tuhan mengajarkan perintah-perintahnya, kehendak-kehendaknya kepada umatnya. Dari konteks Alkitab kita mengetahui Tuhan melakukan ini, mengajarkan kepada umatnya perintah-perintahnya, kehendak-kehendaknya, yang pada hari ini kita mengetahui Tuhan melakukan ini melalui Alkitab. Tuhan mengajarkan ini kepada setiap umatnya, pribadi lepas pribadi. Raja Daud juga mengimani Tuhan menjadikan dia patuh pada perintah-perintah Tuhan. Di ayat 11, kata bulatkanlah mengacu kepada kata yang bahasa Ibrani adalah yachan. Dalam bahasa Inggrisnya adalah unite, yang dapat ditafsirkan sebagai Tuhan menjadikan umatnya patuh dengan sebulat hatinya kepada perintah-perintah Tuhan. Dari konteks Alkitab kita mengetahui Tuhan melalui Roh Kudus menjadikan umatnya taat dengan sepenuh hatinya kepada firman Tuhan. Tuhan melakukan ini kepada setiap umatnya, pribadi lepas pribadi. Dan Raja Daud juga mengimani bahwa Tuhan melakukan tanda kebaikan kepada dia. Di ayat 17, kata atau frasa lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Kata intinya yang dalam bahasa Ibrani adalah asa, di dalam bahasa Inggris show me, dapat ditafsirkan sebagai Tuhan memberi tanda-tanda kebaikan kepada umatnya. Artinya Tuhan memberkati umatnya. Raja Daud mengimani itu. Dari konteks Alkitab kita mengetahui hari-hari ini Tuhan memberkati umatnya dengan luar biasa, yaitu melalui Tuhan Yesus. Roh Kudus Tuhan memberikan buah-buahnya kepada umatnya. Buah-buah Roh Kudus ini termasuk sukacita, damai sejahtera, kasih. Tuhan melakukan ini kepada setiap umatnya, pribadi lepas pribadi. Arti dari pribadi lepas pribadi ini adalah Anda dan saya secara pribadi mengalami perlakuan Tuhan yang diimani Raja Daud tadi. Termasuk saya dan Anda memperoleh berkat yang datangnya dari Tuhan. Termasuk Anda dan saya memperoleh keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Dari Raja Daud mengimani semua itu tadi, Raja Daud dengan penuh iman menyampaikan kepada seluruh dunia melalui Mazmur 86 ini,
Tuhannya adalah Tuhan yang penuh kasih, adalah Tuhan yang setia. Sebagaimana disampaikan Raja Daud di ayat emas kita, yaitu ayat 15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nas kita ini menunjukkan dengan jelas landasan dari Tuhan memberikan kepada Raja Daud segala sesuatu yang diimani oleh Raja Daud tadi. Kita melihat landasan ini di ayat 2. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Seluruhnya yang diterima oleh Raja Daud dari Tuhan, yaitu yang diimani oleh Raja Daud tadi yang barusan kita renungkan. Tuhan memberikannya kepada Raja Daud karena Raja Daud percaya kepada Tuhan. Raja Daud beriman kepada Tuhan. Dengan kata lain, Raja Daud menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan karena Raja Daud beriman kepada Tuhan. Raja Daud menerima berkat-berkat dari Tuhan karena Raja Daud beriman kepada Tuhan. Beberapa bentuk perwujudan dari beriman kepada Tuhan ini bisa dilihat dari ayat 3. Raja Daud selalu berseru kepada Tuhan. Artinya Raja Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Dari ayat 4, Raja Daud selalu mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Artinya Raja Daud selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Dari ayat 9, Raja Daud selalu menyembah Tuhan, selalu memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Di ayat 12, Raja Daud selalu bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatinya, selalu memuliakan nama Tuhan setiap hari sepanjang hidupnya. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutupnya dengan penerapan. Saya ingin kita memasuki penerapan ini dengan menjawab satu pertanyaan berikut. Sudahkah Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang penuh kasih dan setia ini? Kalau Anda masih belum mengenal siapa Tuhan yang menurut Raja Daud adalah Tuhan yang penuh kasih dan setia ini, atau kalau Anda sudah mengetahui siapa Tuhan ini namun belum betul-betul mengenal siapakah Tuhan ini, maka berdoalah, memohon jamahan dari Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus membuat Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda jika Anda belum mengenal siapa Tuhan. Jika Anda sudah mengenal tapi belum sungguh-sungguh mengenal, maka bersungguh-sungguhlah di dalam menjadi anak-anak Tuhan dengan bantuan dari Roh Kudus. Anda harus berdoa untuk ini dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, baik Anda belum mengenal dan kemudian mengenal Tuhan Yesus, maupun sudah mengenal Tuhan Yesus namun belum sungguh-sungguh di dalam mengenal Tuhan Yesus, yang kemudian menjadi sungguh-sungguh di dalam mengenal Tuhan Yesus, artinya kemudian menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Anda haruslah membaca dan mengerti Injil, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, sehingga Anda memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan setiap anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru harus taat kepada firman Tuhan, sehingga Tuhan memberikan buah-buah Roh Kudus-Nya kepada Anda sebagaimana Dia berikan itu kepada Raja Daud tadi. Kemudian tetaplah dekat pada Tuhan
Bertobatlah atas kesalahan-kesalahan Anda, maksudnya saat Anda menyadari karena diberitahu oleh Roh Kudus bahwa Anda tidak sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan. Seketika itu juga mintalah ampun pada Tuhan, bertobatlah pada Tuhan, sehingga hubungan pribadi yang Anda miliki dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus itu tetap selalu dalam keadaan yang baik. Dengan kita semua atas bantuan Roh Kudus yang kita mohonkan melalui doa-doa kita, mengikuti, melakukan firman Tuhan yang kita renungkan ini, termasuk penerapan-penerapannya, saya mengimani Tuhan akan dipermuliakan dengan luar biasa, dan Alkitab menunjukkan secara tersurat dan tersirat anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin.